Saya Trisbawan. Saya Fidela Palipareru. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang agonis dan antagonis kolinergik. Jangan lupa saksikan video berikut ini. Sistem saraf parasimpatis juga dikenal sebagai sistem kolinergik karena neuron transmitter terdapat ujung saraf neuron yang mempersarafi otot adalah asetilkolin. Obat-obat yang menyerupai asetilkolin disebut sebagai obat-obat kolinergik atau parasimpatomimetik. Obat-obat itu juga dikenal sebagai agonis kolinergik karena memulai respon kolinergik. Obat-obat ini dikenal juga dengan nama antagonis kolinergik karena menghambat efek asetilkolin pada organ. Kolinergik atau parasimpatomimetik adalah sekelompok zat yang dapat menimbulkan efek yang sama dengan stimulasi susunan parasimpatis atau SP karena melepas neuron asetilkolin atau ACH. Tugas utama SP adalah mengumpulkan energi dari makanan dan menghambat penggunaannya. Singkatnya, berfungsi asimilasi. Obat-obat kolinergik ialah obat yang bekerja secara langsung atau tidak langsung meningkatkan fungsi neurotransmitter asetilkolin. Obat kolinergik memiliki 3 indikasi utama, yaitu 1. Menurunkan tekanan intraokular pada pasien glaukoma atau operasi mata. 2. Mengobati atoni saluran cerna. 3. Untuk mendiagnosis dan pengobatan miastenia gravis. Penggolongan obat-obat kolinergik ada 2, yaitu kerja langsung dan kerja tidak langsung. Kerja langsung ialah obat-obatan yang bekerja secara langsung pada reseptor oleh ACH atau asetilkolin, yaitu pada reseptor muskarinik atau nikotinik. Contohnya yaitu asetilkolin bekerja mengurangi denyut jantung, menurunkan tekanan darah, namun tidak dimanfaatkan secara klinis karena efeknya sangat luas di berbagai organ. Yang kedua, betanekol diindikasikan untuk atonia kantung kemih, pasca mersalin atau pasca bedah. Ketiga, pilokarpin digunakan secara topikal pada mata. Dan yang terakhir, nikotin diindikasikan untuk meningkatkan tekanan darah, denyut jantung, gerak peristaltik, dan sekresi dari saluran cerna. Mekanisme kerjanya, agonis kolinergik bekerja mirip dengan kerja asetilkolin pada reseptor kolinergik. Obat-obat ini berkaitan dengan reseptor pada membran sel organ, target mengubah permeabilitas membran sel dan mempermudah pengaliran kalsium dan natrium ke dalam sel yang menyebabkan stimulasi otot. Efek sampingnya biasanya dihasilkan oleh efek non-spesifik pada saraf parasimpatik. Sebagai contoh, penggunaan betanekol mengurangi retensi urin, juga dapat meningkatkan motilitas saluran cerna yang dapat menimbulkan mual, kembung, muntah, kram usus, dan diare. Penggolongan obat-obat kolinergik kerja tidak langsung, yaitu menghambat penguraian ACH secara reversibel atau ACH meningkat, menghambat enzim kolinesterase secara irreversibel atau ACH meningkat. Contohnya yaitu neostigmin dan piridostigmin. Diindikasikan untuk terapi miastenia gravis. Visotigmin diindikasikan untuk terapi miolitikum. Mekanisme kerja tergantung pada kerja obat, dosis obat, dan masa kerjanya. Obat-obat ini memberikan efek stimulasi atau efek depresi pada reseptor kolinergik. Efek sampingnya itu yang pertama pada mata berupa penglihatan kabur, penurunan akomodasi miosis, pada kulit akan keluar banyak keringat, pada saluran cerna akan terjadi peningkatan salvias, kembung, mual, muntah, kram usus, dan diare. Yang kedua, vasodilatasi, penurunan denyut jantung dan pengurangan kontraksi otot jantung. Efek pada SSP, rasa takut pada beberapa kasus, dan terjadi kejang. Di mana kolinergik ini terbagi atas 2, yaitu kolinergik agonis dan antikolinesterase. Agonis ini itu sejalan dengan parasimpatik.
Untuk obat yang agonis bisa kita lihat ada kolinester sama alkaloid. Kolinester contoh obatnya itu asitokolin, metakolin, dan betanekol. Dan untuk alkaloid ada muskarin, pilokarpin, dan arekolin. Berikut ini juga ada antikolinesterase, di mana antikolinesterase terbagi atas dua, yaitu reversibel dan irreversibel. Untuk reversibel sendiri, contohnya ada karbamat sama akridin. Karbamat ada pisostigmin, neostigmin, fridostigmin, etroponium, rivastigmin, donepesil, dan galantamin. Sedangkan kalau akridin, contoh obatnya takrin. Selanjutnya untuk irreversibel ada karbamat sama organofosfat. Karbamat terdiri dari karbaril, propoxur. Dan kalau yang organofosfat terdiri dari diflos, ekotiopat, malasien, diasinon, tabun, sarin, dan soman. Mekanisme kerja kolinergik itu sendiri intinya yang perlu kita ketahui yaitu pada titik akhirnya jumlah asetylkolin dalam tubuh itu meningkat dan efek yang terjadi adalah efek parasimpatik. Dan bagaimana jika dikatakan langsung dan tidak langsung? Yang langsung itu ada kaitannya dengan reseptor agonis. Sedangkan bekerja secara tidak langsung, dia berkaitan dengan enzim kolinesterase yang menghambat kolinesterase. Di antikolinergik, di mana yang pertama golongan natural alkaloid, contohnya atropin, iosin, contoh obatnya skopolamin. Ada juga dari semisintetik, contoh obatnya atropin metonitrat, homatropin, iskopin butil bromid, ipratropium bromid, tiotropium bromid. Dan untuk synthetic compounds itu terbagi ada golongan antisekretori antispasmodik, di mana golongan ini terbagi atas dua, yaitu quaterner dan tertiary amin. Untuk quaterner itu insecticide nerve gases for chemical warfare. Dan yang untuk tertiary yaitu diklomin, valetamat, pirenzepin. Dan ada juga golongan mediatik terbagi dua contoh obatnya yaitu siklopentolat dan tropicamid. Dan fasikoselektif itu terbagi yaitu oksibutinin, flavoxate, tolterodin. Dan yang terakhir yaitu anti-Parkinson, golongan ini contoh obatnya yaitu trihexyphenidyl, procillidin, dan biperidin. Sekian video dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.